Friend, bongkar rel lagi nih friend. Nih yang mau gue bongkar rel langka nih. Nggak banyak peredarannya di Indonesia karena emang dia keluaran Thailand. Nih relnya nih. Ryobi Zauber LTMC. Ini yang size 4000. Thailand punya ini. Build up. Oke, max drive-nya di 5 kilo. Berat 250 friend. Bearing 16.1. Ini lane capacity-nya nih. Oke. Terus speknya singkat nih, CNC machine aluminium decasting body and side cover. Semua ini body semuanya ini apa namanya? Aluminium beneran, bukan metal tapi aluminium friend. Jadi enteng. Titanium rotor karbon NCRT ya. Titanium main shaft. Alforget fully machine spool. Ada worm shaft-nya, worm shaft oscillation, super slow oscillation. Nih bahasanya tuh mampus loh, gua ngerti bacanya apa. Oke. Hari ini kita bongkar friend. Kayak apa sih rel build up Thailand tuh dalamnya kayak apa? Bagus kagak gitu ya enggak? Oke. Nah, ini relnya nih. Dalam kemasan beli dapat pouch. Terus ini knopnya udah gua ganti pakai Gomexus friend. Gomexus. Ini ukuran berapa ya? Gomexusnya. Nanti kita lihat deh. Tuh, nggak ada lagi. Ini kenapa aslinya kayak gini nih, friend? Kenapa aslinya? Ini rel, manual user sama skematik. Kalau Ryobi begitu biasanya. Udah, nggak ada lagi, friend. Dapatnya apa ini? Spacer doang. Bodoh amat. Spacer doang, ya nggak? Gua beli tisu dah. Buat naruh baut-bautnya, men. Oke. Dari mana dulu nih? Dari handle-nya dulu nih. Handle bawaannya gini nih. Handle bawaannya nih. Aluminium juga sama. Enteng banget. Terus gue ganti pakai Gomexus yang ukuran mana nih ukurannya nih? Ukuran berapa nih ya? 38. Ukuran 38. Oke. Nih knop AC-nya gini nih. Bisa jelas pasti bisa dibuka soalnya diganti pakai Gomexus. Jadi nggak perlu kita buka lagi ya karena jelas sudah bisa diganti. Oke, kita pinggirin knopnya. Terus yuk kita sikat relnya. Klikernya halus, nggak yang gerasa gerusuk, cenderung pelan sih. Nih klikernya. Kita lihat mulai dari spoolnya. Kita lihat dari spoolnya. Oke, spoolnya aluminium. Ini kemarin saya coba gulung senar di sini dan hasilnya oke, rata, nggak ada tumpukan senar, bagus. Knopnya nih udah ada sealnya. Oke, terus kita lihat untuk drag washernya. Kita lihat drag washernya kayak apa. Warnanya orange gitu ya friend. Terus ada cuttingnya hijau. Tulisannya Ryobi 4000 MC Zauber LT. LT itu ringan, MC multicolor. Waduh. Nih. Oke. Ini bahannya stainless. Tuh suaranya ya. Terus drag washernya karbon. Tapi cuma ada satu. Ini karbon nih.
walaupun putih dari Ryobi ini karbon. Gak apa-apa, mas dragnya 5 kilo ini biasa saya pakai malah buat ini friend, buat di joran UL malah. Kenapa? Karena enteng banget, walaupun ukuran 4000 dari dia slim kok, nggak gede banget. Oke. Nah, yang unik clickernya ini langsung ke spool friend, langsung ke spool. Jadi apa ya, jadi itu yang bikin nggak gitu kenceng karena kawatnya ini lembek. Nih kawat clickernya lembek. Oke, spool udah kita pinggirin spool. Bagian spool udah, kita buka rotornya sekarang. Kita masuk ke rotor. Nah, di sini untuk sistem clickernya model advance gini. Ini ada plate-nya buat nyangga clicker. Ini buat nyangga clicker nih, friend. Terus ada bushing satu penjepit supaya clickernya nggak lari-lari. Bushing ini yang ketemu sama rumah spool yang ada di sini nih. Jadi nggak langsung kena di clickernya. Ini modelnya nih. Oke. Nih. Itunya udah. Sekarang kita buka di pengunci baut rotornya dulu, friend. Kita buka nih. Oke. Kecil banget ya. Bautnya kecil banget, friend. Gila. Ini kunci berapa ya? Kunci 10 nih. Warnanya nih loh, friend, yang bikin saya beli waktu itu warnanya. Warnanya gokil. Cantik banget. Walaupun di sini udah ada yang niru Ryobi nih. Seperti Shikari Candy, Kapten apa tuh? Dari Kapten ada, gue lupa namanya Kapten apa. Itu ada, tapi ya kalau sama Ryobi beda kelas lah pastilah. Oke, buat ini buat rotornya nih. Nah, di sini nggak ada pelindung, nggak ada sealnya, cuman ini ada semacam plat housing. Ini yang buat ngelindungin air nih, gitu. Oke, ini rotornya kayak gini, friend. Warnanya kuning, ada aksen biru Tosca, keren. Di sini ada tulisan NCRT, nikel karbon, rotor titanium ya. Ini rigid banget, friend. Sumpah rigid banget. Terus bell wire-nya juga tebelnya minta ampun ini. Bell wire-nya. Kita buka coba ininya. Land rollernya kita buka, friend. Ada berapa support bearing di sana? Kita lihat, friend. Oke. Keren. Ini ada bushingnya nih. Oke. Oke, dia support satu bearing, satu bushing lagi. Tapi bearingnya bearing tertutup, friend. Bearingnya bearing tertutup. Oke. Kemana nih tadi? Oh, ini dia. Kita pasang lagi aja. Biar gak hilang, friend. Ya nggak? Biar nggak hilang. Gue bego deh kalau urusan land roller nih. Sialan banget.
kanan apa kiri ya, bodoh amat ah. Oh, kebalik friend, begini nih harusnya nih. Suwe banget dah. Oke. Oke, begitu kira-kira friend. Mana bautnya? Nah, ini bautnya masih ada lem bautnya ya, karena ini beneran baru. Ini saya buka, saya bongkar hari ini. Kenapa? Karena saya pengen regress. Saya mau regress friend. Sambil mau ngintip-ngintip, bisa ngasih info kalian tuh. Ya bener, masangnya bener friend. Saya mau ngintip-ngintip nih, dalamnya kayak apa gitu. Oke. Bukanya halus ya, kicknya bagus. Oke, rotor oke. Cuma nih, aduh, kenapa finishingnya nggak disemprot sekalian gitu. Ini agak minusnya nih buat saya nih. Kalau di finishing semprotnya sekalian gitu kan lebih cakep gitu ya. Oke. Terus kita buka bagian gearnya. Nah, ada beberapa info nih, friend. Ini main shaftnya stainless steel nih. Main shaftnya stainless steel. Oh, titanium malah. Titanium main shaft ini. Main shaftnya titanium. Gede nggak gede? Main shaftnya gede. Serius. Kita buka dulu untuk bautnya. Nah, ini buat ininya tuh. Sweet one way-nya kalau kalau apa namanya? Kalau worm shaft pasti di belakang gini kayak Shimano. Zauber juga yang yang biasa juga worm shaft di belakang sini, friend. Oke, kita buka dulu covernya. Ini masih mulus banget ya, friend. Masih mulus banget. Nah, ini penutupnya warna hijau Tosca nih. Sialan banget. Cakep ya. Ininya warna orange menyala gitu. Oke, kita buka dulu bautnya. Tuh, masih ada biru-biru lem baut ya. Belum pernah bongkar nih, friend. Perdana nih saya bongkar nih. Rel ini, aduh, merosot. Tripod merosot. Sebentar, friend. Gue benerin. Tripod merosot. Up. Oke. Balik lagi, friend. Ini udah gue lepas tadi bautnya. Tuh. Ini plastik nih. Lah. Kenapa ini catnya enggak? Nah, ini, friend. Nih yang seperti ini tadi nih. Kenapa nggak sekalian disemprot? Yang ini juga nih bangke nih. Yang ini juga nih. Kalau disemprot semua kan ganteng ya. Finishingnya oke, ketutup cover. Tapi kalau di finishing sekalian kan keren ya. Aduh, bangke. Untung ketutup cover nggak kelihatan, ya nggak, friend? Coba nggak ketutup cover. Nah, tapi di sini jelas nih bahwa bodinya aluminium beneran nih, friend. Terus catnya tebelnya minta ampun, friend. Lu bisa lihat deh. Ini finishing catnya bangke nih, cuman tebelnya minta ampun nih. Itu kenapa rel ini nggak gampang lecet nih. Catnya tebel banget tuh. Tuh, kalian lihat tuh. Catnya tebel banget. Jadi
nggak gampang lecet. Cuman ya kenapa nggak di finishing full gitu. Sekali lagi nih rel nggak beredar di Indonesia ya friend. Ini rel beredar di Thailand dan hanya ada di pasar Thailand, makanya ini rel langka. Yang masuk di Indonesia hanya beberapa. Masuknya lewat tokonya Ko Chandra, Ko Edi Chandra MBP, Mitra Bengkel Pancing. Beliau kayaknya ngimpor ini. Hanya ada beberapa. Ya udah, gue sabet karena cantik banget. Jujur nih rel cantik banget friend, asli. Oke, lihat masih ada lemnya ya, lem baut ya. Masih ada lem bautnya. Gue belum pernah bongkar sama sekali. Ini perdana buat kalian. Nanti biar kalian tahu dalamnya rel Thailand nih kayak apa. Nah ini di pasaran masih harganya agak gelap nih friend. Tapi paling murah gue temuin di harga 2,6 juta. 2,6 juta. Tuh. Masih ada lem bautnya. Ini untuk harga 2,6 juta worth it nggak ya, nanti kita lihat friend dalamnya. Karena menurut info dari MBP dan beberapa penyedia informasi, saya cari tahu banyak bahan-bahannya premium friend. Bahannya premium. Yang pertama udah jelas sistem boom shaftnya, kemudian sistem rotornya pakai titanium juga, titanium karbon. Titanium karbon berarti enteng banget, sumpah. Enteng banget, amit-amit entengnya. Cakep nggak? Banget, cakep. Nah ini udah kebuka semua bautnya. Kemudian saya buka dulu sih ini karet sealnya. Ini ada karet sealnya. Ryobi gini nih. Zauber banyak kan gini. Ada seal karetnya nih di sebelah sini. Sebagai pengunci sama biar nggak masuk air. Oke. Kita buka. Pelan-pelan. Ini bearingnya nih. Ini bahannya beneran aluminium nih. Ini enteng nih, nggak kayak metal biasa. Suaranya aja beda. Metal aluminium. Nah ini yang gue suka dari Ryobi friend, bearingnya. Bearingnya cakep. Bearing tertutup. Nah ini main gearnya nih. Gue buka dulu. Nah ini main gearnya nih. Ya kan. Grease-nya kurang kan. Grease-nya kurang nih friend. Oke kita bahas ini dulu nih. Ini main shaft-nya. Menurut info bahannya duralium friend. Main shaft-nya nih. Main shaft-nya titanium sorry. Pinion gearnya. Ini bahan duralium. Terus yang merah ini juga bahan duralium tapi di warna merah friend. Jadi ini duralium dan duraliumnya yang tingkat bagus. Oke, untuk one way-nya ada di sini. Nah, kemudian pinion gear-nya, pinion gear apa tuh? Worm shaft-nya itu bahannya juga duralium, makanya entengnya minta ampun. Nah, ini yang bikin rel ini istimewa, friend. Komposisi dalemannya. Terus, infonya ini juga duralium, friend. Enteng banget, nggak kayak zinc. Ini duralium. Cuttingnya juga beda, kemiringan cuttingnya dari gearnya, ketebalannya. Nah, ini luar biasa nih.
Kalau zinc kan nggak ada kilapnya. Nah ini duralium friend, cornya bagus banget, bisa dilihat tuh, cornya keren banget. Nah ini yang bikin istimewa friend, worm shaft, pinion gearnya duralium, sistem worm shaftnya juga duralium. Ininya doang nih yang masih pakai zinc, si oscillation slidernya itu. Terus di sana ada bearing lagi, di sini ada bearing 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sana, di sini 5 bearing. Terus di mana lagi ya? Oke, 5 bearing friend. Apakah benar? 6+1 kurang 2 nih. Ini pasti ada di, kalau ini kan nggak ada gear mataharinya, udah nggak ada ya. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah satunya bodo amat dah, tapi pasti ada tuh. Mungkin guanya aja yang nggak, gue juga nggak mau bongkar ini nih, gue juga baru belajar, nanti one way-nya lompat pair-nya gue malah repot. Tapi yang pasti kalian udah tahu nih dalamannya begini nih, untuk rel Zauber LTMC yang limited, karena nggak masuk manapun kecuali di Thailand gitu friend. Oke, ini gearnya banyak banget tuh friend, gearnya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gearnya aja 6, 7 friend. Nah ini bahannya oke semua ya. Oke, gue mau regress sambil gue rakit lagi. Nanti kita bahas kayak apa setelah gue rakit. Oke, jadi setelah kita rakit lagi rel Ryobi ini, oke friend, tinggal masang pengunci rotornya lagi. Oke, kita pasang plate terakhir nih, plate buat penyangga clicker. Wih, kita masukin bushingnya kita masukkan. Oke, terakhir kita pasang rotor, kita coba. Oke, berfungsi baik. Terus kita pasangkan tutup knopnya friend. Lalu kita coba putarannya. Setelah kita regress, kita coba putarannya. Oke, super slow friend, kalian bisa lihat, smooth banget ya. Nggak ada jeda, enak banget. Saya seneng banget nih udah ganti knop Gomexus. Cuman kalau knop ini tangan saya kekecilan friend, buat retrieve tangan saya kekecilan. Tapi kalau ini enak banget. Lihat putarannya friend, lihat loh, halus banget. Ya kalau sama Kapten Candy, si Kari Candy ya jauh lah friend. Ini kan Zauber LTMC. Worth it nggak? 2,6 juta. Tergantung friend.
Lu suka nggak sama Ryobi? Lu suka nggak sama relnya? Lu suka nggak sama barang antik? Kalau lu suka, worth it. Masalah pemakaian ya di mana aja terserah, tapi buat gua pribadi, pandangan gua worth it. Satu, gua suka Ryobi. Dua, gua suka yang antik. Sama-sama kita nongkrong, ya rel lu kayak Kapten Candy, iya tapi ini Ryobi. Beda, pegangannya beda, bahannya beda, premiumnya juga beda. So, worth it apa enggak? Tinggal kalian yang tentuin, friend. Sampai sini dulu. Nanti kita review apa gua belum tahu. Yang penting bahagia selalu buat kalian. Jangan lupa mancing. Pokoknya seneng terus, friend. Salam dari Ryobi Zauber LTMC. 26 juta. Worth it, friend. Ciao.